Selamat datang di Dark Hollow Stories di mana fakta dan misteri bertemu. Hari ini, kami akan membawa Anda menyelami kisah nyata yang penuh misteri, teka-teki, mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik bayangan waktu. Apakah Anda siap untuk menyusuri jejak rasa penasaran, mencekam dan bertanya-tanya? Jadi, ambil posisi duduk ternyaman Anda, dan bersiaplah untuk memasuki dunia di mana kenyataan dan misteri bertemu. Mendapatkan pekerjaan secara mudah tentu menjadi impian dari banyak orang. Apalagi jika pekerjaan itu tergolong pekerjaan yang sederhana, dan dijanjikan untuk mendapatkan bayaran atau gaji yang cukup besar. Namun, berhati-hatilah jika kamu mendapatkan tawaran pekerjaan yang tidak jelas. Pelajari dan gali informasi sebanyak-banyaknya sebelum menerima tawaran pekerjaan, baik dari perorangan secara pribadi, maupun dari suatu perusahaan. Kisah kali ini juga berkaitan dengan kasus kejahatan yang terjadi kepada orang yang mendapat tawaran pekerjaan. Pada tahun 2015, seorang agen real estate di Spartanburg, Carolina Selatan yang bernama Todd Kohlhepp, baru saja membeli sebuah tanah seluas 38,4 hektar. Dia berencana untuk mendirikan bangunan di tanahnya itu. Karena membutuhkan orang untuk bekerja membersihkan area tanah tersebut, Todd pun menawarkan pekerjaan itu kepada seorang perempuan yang pernah ditemuinya di sebuah restoran. Mereka pernah bertemu saat Todd sedang makan di restoran tersebut, sementara sang perempuan sedang bekerja sebagai pelayan restoran. Perempuan itu bernama Megan Coxey. Usianya 25 tahun, dan dia sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Johnny Coxey, yang saat itu berusia 29 tahun. Pasangan Coxey adalah pasangan yang kurang beruntung secara finansial. Mereka terjerat dalam lingkaran adiksi obat terlarang, yang membuat mereka sampai pernah berurusan dengan aparat penegak hukum. Dan karena tingkat adiksi mereka yang dianggap sudah terlalu parah, pihak berwenang, dalam hal ini Departemen Perlindungan Anak, memutuskan untuk mengambil hak asuh anak kandung mereka. Pada suatu hari, pasangan ini kembali berurusan dengan hukum karena pemakaian obat-obatan tersebut. Namun mereka hanya dihukum beberapa hari untuk kemudian kembali dilepaskan. Selepasnya dari penjara inilah, Megan Coxey dikontak oleh Todd yang menawarkannya pekerjaan untuk membersihkan area tanah miliknya. Megan dan suaminya Johnny yang sangat membutuhkan bantuan keuangan tentu saja segera menerima tawaran tersebut dengan hati yang gembira dan penuh antusias. Pada tanggal 19 Desember tahun 2015, Megan menghubungi dan memberitahukan kepada ibunya bahwa dia akan bekerja di tempat milik Todd Kohlhepp. Saat itu, ia juga menginformasikan lokasi dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh dia dan suaminya. Setelah itu, mereka berdua berangkat menuju ke lokasi area tanah milik Todd yang sudah diberitahukan sebelumnya. Sesampainya di sana, mereka melihat bahwa area tanah yang disebutkan oleh Todd ternyata adalah sebuah hutan yang cukup lebat, yang dipagari oleh pagar kawat yang berukuran besar. Megan dan Johnny yang pergi dengan mengendarai mobil, terus mengendarai mobilnya menyusuri pagar kawat sampai menemukan sebuah celah di pagar itu. Mereka masuk ke balik pagar melalui celah tersebut dan menyusuri sebuah jalan yang mengarah ke tengah hutan. Di tengah-tengah hutan, mereka melihat ada dua buah bangunan. Saat itu mereka berpikir bahwa inilah tempat yang diminta oleh Todd untuk dibersihkan. Kisah selanjutnya bergulir ke 3 hari kemudian. Ketika ibu dari Megan yang tidak kunjung mendapat update kabar dari anaknya itu, akhirnya mencoba menghubunginya. Namun setelah mencoba berkali-kali, Megan tetap tidak bisa dihubungi. Dia tidak mengangkat telepon dan tidak menjawab pesan teks. Ibu Megan lalu mencoba mengontak Johnny, tapi Johnny pun sama-sama tidak bisa dihubungi. Mengingat bahwa Megan dan Johnny punya riwayat adiksi obat yang terlarang, maka ibu Megan pun menjadi panik dan khawatir apabila keduanya mengalami over atau kelebihan dosis obat terlarang atau hal buruk lainnya. Maka dia pun bergegas mendatangi kediaman Megan dan Johnny. Tapi, keduanya tidak ada di sana. Merasa ada yang tidak beres dengan situasi ini, ibu Megan segera menelpon polisi dan melaporkan kehilangan anak dan menantunya itu. Mendapat laporan dari ibu Megan, polisi pun segera menggelar investigasi. Yang pertama dilakukan oleh polisi adalah menghubungi Todd, karena ia dianggap sebagai orang terakhir yang berhubungan dengan Megan dan Johnny. Todd merespon pertanyaan polisi dan berkata bahwa dia memang sempat berinteraksi dengan keduanya. Meskipun tidak ada interaksi yang terlalu intens. Katanya, mereka berdua memang sempat bekerja sesuai perjanjian, dan setelah selesai,
Ia pun memberikan upah yang dijanjikan kepada keduanya. Dan sejak itu, Todd tidak pernah melihat dan berhubungan dengan keduanya lagi. Mendapat jawaban ini, polisi pun memutuskan untuk menunggu dan melihat perkembangan yang terjadi selanjutnya. Sebetulnya, pihak berwajib mencurigai Megan dan Johnny akan memakai uang dari hasil pekerjaan mereka untuk membeli obat-obatan. Mereka juga berpikir bahwa keduanya mungkin saja sedang berpesta mabuk-mabukan. Jadi, ada kemungkinan mereka akan muncul beberapa hari lagi dalam kondisi masih hidup, atau sebaliknya, wafat karena kelebihan dosis obat-obatan. Namun, setelah menunggu berhari-hari, berminggu-minggu bahkan sampai berbulan-bulan kemudian, mereka masih belum mendapatkan kabar keberadaan Megan dan Johnny. Sampai pada tanggal 31 Agustus 2016, atau sekitar 8 bulan setelah laporan kehilangan Megan dan Johnny, 2 orang warga Spartanburg kembali dilaporkan hilang. 2 orang ini adalah Kayla Brown yang berumur 30 tahun, dan kekasihnya yang bernama Charlie Charver, yang berumur 32 tahun. Charlie adalah seorang pekerja operator printer di sebuah perusahaan setempat, sementara Kayla bekerja sambilan di beberapa pekerjaan. Menurut keluarga mereka, keduanya tampak sangat berbahagia dengan hubungan dan kehidupan mereka. Namun, sejak tanggal 31 Agustus, Charlie dan Kayla mulai tidak bisa dihubungi. Mereka tidak kunjung menjawab pesan dan tidak juga mengangkat telepon. Ayah Charlie yang selama ini sangat dekat dengan anak laki-lakinya itu, mulai merasa ada sesuatu yang tidak wajar dengan hilangnya kabar dari anaknya tersebut. Awalnya ayah Charlie sempat berpikir positif, dan masih menunggu kabar dari anaknya itu, selama 2 hari kemudian. Tapi setelah ditunggu selama 2 hari dan masih belum ada kejelasan, dia pun segera menghampiri tempat tinggal Charlie. Tapi setibanya sang ayah di rumah anaknya, baik Charlie maupun Kayla, keduanya tetap tidak bisa ditemukan. Tanpa menunggu lebih lama lagi, ayah Charlie pun segera melaporkan kehilangan Charlie dan Kayla kepada polisi. Polisi dengan segera mulai menyelidiki kasus ini, dengan menanyai orang-orang terdekat, keluarga, teman-teman, rekan kerja, dan orang-orang yang mengenal Charlie dan Kayla. Namun tidak ada yang mengetahui kemana mereka pergi. Tidak ada yang pernah mendengar rencana kepergian dari keduanya. Hingga penyelidikan polisi pun seolah menemui jalan buntu. Tapi, 2 bulan setelah hilangnya Charlie dan Kayla, polisi akhirnya memperoleh surat izin penggeledahan yang memungkinkan mereka untuk melihat isi dan riwayat dari telepon seluler keduanya. Dari sinyal ponsel milik Kayla, polisi berhasil menemukan lokasi terakhir ponsel tersebut berada. Sinyal itu menunjukkan lokasi yang berada di dalam area hutan milik Todd Kohlhepp. Lokasi yang sama tempat terakhir kali Megan dan Johnny terlihat sebelum menghilang. Polisi bergerak mendatangi area tanah milik Todd dan berjaga-jaga di balik pagar properti tersebut, sambil menunggu surat izin penggeledahan dikeluarkan. Sementara itu, satuan polisi lainnya turut menuju kediaman Todd, yang berjarak sekitar 20 menit dari lokasi tanah miliknya. Todd menjelaskan kepada aparat bahwa dia memang pernah mempekerjakan Charlie dan Kayla untuk membersihkan propertinya, sebagaimana dia sebelumnya mempekerjakan Megan dan Johnny. Namun, setelah dia membayar upah mereka, keduanya pergi begitu saja, dan ia mengaku tidak tahu apa yang terjadi pada mereka selanjutnya. Todd juga membantah mengetahui alasan keberadaan sinyal ponsel Kayla di dalam area propertinya. Setelah mendapatkan surat izin penggeledahan, polisi yang sudah bersiaga di depan area tanah milik Todd, dengan cepat memasuki tempat itu untuk mencari petunjuk keberadaan Charlie dan Kayla. Sinyal ponsel Kayla mengarah ke sebuah area terbuka di tengah hutan. Pada area itu terdapat 2 buah bangunan berwarna hijau. Bangunan di sebelah kiri merupakan sebuah gudang atau tempat menyimpan perkakas dan perlengkapan lainnya. Sedangkan bangunan di sebelah kanan adalah sebuah kontainer atau peti kemas, yang tertutup rapat dan disegel dengan rantai besi dan 5 buah gembok. Mereka memeriksa gudang itu dan tidak menemukan siapapun di dalamnya. Tapi ketika mereka berhasil membuka paksa kontainer yang tersegel rapat, mereka menemukan sosok perempuan yang terpasung di dalamnya. Aparat menemukan Kayla sedang terduduk lemah di dalam kontainer. Ia masih hidup meski kondisinya cukup mengenaskan. Lehernya terikat rantai besi yang ditambatkan di dinding kontainer, dan kedua tangannya juga terbelenggu oleh borgol. Dengan cepat Kayla diselamatkan dan dikeluarkan dari dalam kontainer. Setelah kondisinya sudah lebih baik, ia menceritakan kepada polisi tentang apa yang telah terjadi kepada dirinya.
Pada tanggal 31 Agustus 2016, dia telah dihubungi oleh Todd Kohlhepp yang menawarkan pekerjaan membersihkan bangunan dan tanah miliknya di lokasi tersebut. Keila yang pada saat itu sedang membutuhkan pekerjaan, tanpa berpikir panjang langsung menerima tawaran tersebut. Dan tak lupa ia menyampaikan kabar baik ini kepada Charlie. Sebagai partner yang baik, Charlie pun menawarkan untuk membantu Keila melakukan pekerjaan ini tanpa perlu dibayar. Pada hari itu juga, mereka berangkat menjumpai Todd di propertinya. Ketika Keila dan Charlie tiba di tempat itu, mereka melihat Todd sedang menunggu dan melambaikan tangan menyambut kehadiran mereka. Dengan gembira kedua sejoli ini turun dari kendaraan mereka dan menghampiri Todd. Namun tanpa basa-basi dan tanpa diduga oleh siapapun, Todd langsung menodongkan senjata kepada mereka dan langsung memuntahkan peluru kepada Charlie sebanyak 3 kali di dadanya. Charlie pun roboh di tanah. Dan Keila yang shock, hanya bisa terdiam ketika Todd mengarahkan senjatanya kepada dirinya. Todd mengancam Keila untuk tidak melarikan diri atau dia akan bernasib sama seperti Charlie. Todd membungkus tubuh Charlie yang sudah tidak bernyawa menggunakan terpal biru, lalu membuangnya ke dalam ember traktor yang berada di dekat situ. Setelah itu, ia menghampiri Keila yang menyaksikan semuanya dengan ketakutan. Dengan senjata di tangan, Todd kembali mengancam Keila dan memerintahkannya masuk ke dalam kontainer. Di dalam kontainer tersebut, Keila dirantai, disekap, dan dipaksa menuruti semua perintah Todd, termasuk menjadi korban pelecehan. Selama 65 hari, Keila hidup di bawah ancaman, intimidasi dan ancaman penghilangan nyawa, jika menolak memenuhi kehendak Todd. Informasi kesaksian dari Keila selanjutnya diteruskan kepada petugas lain yang sedang menginterogasi Todd di rumahnya. Mereka membeberkan informasi tersebut kepada Todd, dan memberitahukannya bahwa Keila telah ditemukan di dalam kontainer di propertinya. Meski awalnya bersikeras menyangkal dan tidak mau mengakui perbuatannya, akhirnya Todd pun menyerah dan mengakui semua tuduhan yang diberikan kepadanya. Bahkan dia juga mengakui bahwa dialah yang telah menghilangkan nyawa Megan dan Johnny. Todd melenyapkan nyawa Johnny, dengan cara yang sama seperti yang dilakukannya kepada Charlie, yakni dengan meletuskan senjatanya. Sementara itu, Megan, yang awalnya disekap di dalam kontainer seperti Keila, akhirnya turut dihabisi olehnya pada hari ke-6. Menurut Todd, Megan sulit diatur dan terus melawan. Jasad Charlie, Johnny, dan Megan akhirnya berhasil ditemukan, terkubur di tanah dangkal di dekat kontainer. Dalam upayanya menghindari hukuman mati, Todd menawarkan kerja sama kepada polisi. Ia bersedia mengungkap semua kejahatan yang pernah dilakukannya, dengan syarat dirinya tidak dijatuhi hukuman final tersebut. Pihak berwenang akhirnya menyetujui tawaran tersebut, demi mengungkap seluruh kebenaran dari kejahatan yang telah dilakukan oleh Todd. Maka Todd mengaku kepada aparat bahwa pada tahun 2003, dia pernah menghabisi nyawa 4 orang staf toko sepeda motor. Tindakan kejamnya ini, diawali dari sebuah komentar staf toko yang menyinggung dirinya. Komentar itu sebetulnya dilontarkan dengan nada bercanda. Namun Todd tidak menganggapnya demikian. Maka dia pun kembali ke toko itu, dan menghabisi nyawa para staf termasuk pemilik toko, dengan senjata api miliknya. Todd menceritakan kisah ini kepada aparat yang sedang menginterogasinya di kantor polisi, dengan sangat tenang. Ia bahkan masih bisa tertawa dan membanggakan dirinya, yang menurutnya sanggup berbuat kejahatan dengan cepat dan efisien. Todd mengklaim bahwa kejahatannya hanya sebatas pada yang telah diakuinya, yakni menghilangkan nyawa 4 orang di toko sepeda motor. Namun, banyak yang meyakini bahwa jumlah kejahatannya sebenarnya jauh lebih besar. Keyakinan ini muncul karena selama masa penyekapan Keila, Todd sempat membual tentang puluhan tindak kriminal lain yang pernah dilakukannya. Todd, dalam keyakinannya yang arogan, merasa bahwa Keila tidak mungkin bisa melarikan diri apalagi membongkar rahasianya. Dengan keangkuhan seorang predator yang menganggap dirinya tak tersentuh tangan hukum, ia dengan santai membuka tabir kelam hidupnya, tak sadar bahwa pengakuannya kelak akan menjadi senjata yang menjatuhkannya. Sebelum terlibat dalam serangkaian kejahatan brutal ini, Todd sudah menunjukkan sisi gelapnya sejak remaja. Pada usia 15 tahun, ia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara di Arizona atas penculikan, penyekapan, dan pelecehan terhadap tetangganya yang baru berusia 14 tahun. Kejahatannya bukanlah kebetulan, melainkan jejak panjang dari perilaku yang mengerikan. Todd akhirnya dijatuhi hukuman 7 kali hukuman seumur hidup,
ditambah 60 tahun, atas penculikan, penyerangan seksual, dan tuduhan lainnya. Dia tidak berhak mendapatkan pembebasan bersyarat, dan dia juga setuju untuk tidak mengajukan banding atas hukuman tersebut. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum menerima tawaran kerja, terutama yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan pelamar kerja. Di antaranya berikut ini. Ke-1, telusuri reputasi perusahaan melalui ulasan online, media sosial, atau situs pencari kerja. Pastikan perusahaan tersebut memiliki rekam jejak yang baik. Sedangkan, jika tawaran datang dari individu, periksa profilnya, misalnya di LinkedIn atau media sosial profesional, untuk memastikan kredibilitasnya. Kedua, pastikan tanggung jawab dan tugas pekerjaan dijelaskan secara jelas. Hindari tawaran yang terasa tidak transparan atau ambigu. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, terutama jika diminta memberikan uang muka, informasi pribadi sensitif, atau pekerjaan tersebut terasa mencurigakan. Dan ketiga, hindari pekerjaan yang melibatkan aktivitas ilegal atau melanggar nilai etika Anda. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa kasih like, komentar, share, dan subscribe untuk membantu channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di konten berikutnya.